Kembali lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih barengan sama saya Ditan dan ada rekan saya. Iya, Nuka Aswita. gue pikir lo bakal ngomong, gue Nggak. tinggal, iya ternyata dia diem. Oke, balik lagi masih Ya. sama Nuka Azita juga di sini ya. Betul, dan saya mau ngelanjutin cerita saya tadi. Tadi saya mau ngomong lupa namanya. Tempat yang saya biasa visit di situ di kota. Jadi dia itu sekitar 2 jam dari kota Medan. 2 jam karena jalanannya rusak. Jadi sebenarnya 1 jaman aja. Itu perbatasan antara Sungai Seblat sama paling kecil kakinya Gunung Sinabung. Oh, Jadi bukan Gunung Sinabungnya enggak, itu jauh. iya. Masih jauh itu. Kalau pagi-pagi kelihatan. Iya. Kaki-kaki Itu lumayan gunung. jauh ya, kalau dari kita turun bandara tuh masih sekitar 6 jaman ya kalau nggak salah ya. Total dari turun bandara baru ya? Iya. 4 jam lah. Dari Iya. bandara baru ke Jadi, kota dulu, baru itu, ke sana. Itu jalanan yang nggak macet loh ya, jadi bisa dibayangkan 4 jam, 5 jam di sana tuh benar-benar yang kayak, ya Allah nggak sampai-sampai ya. Dan jalanannya Ya Allah, beda nggak sampai-sampai sama ya, kalau gitu. di Jawa kan jalanannya nggak terlalu dataran tinggi. Iya, gitu kalau di sana kan kayak turun, Iya, betul. naik, karena kan kayak perbukitan yang dibelah menjadi jalan. Kalau di Sumatera Sana, Utara tuh banyak bukit-bukit Kita kayak yang gitu. muterin bukitnya. Iya, jadi kita yang muterin gitu. Aku penasaran banget sih, Nora deh belum pernah ke Danau Toba. Saya juga belum pernah sih sebenarnya. Tapi ada pembahasan tentang Danau Toba juga yang bakal kita bahas di episode kali ini. Nah, sebelum bahas tentang Danau Toba, tadi kan aku udah singgung tuh sama Ditan soal tarian, Sigali-gali, terus Sigali-gali. ini juga tortor. Taunya tortor doang karena Taunya gampang tortor, kan. karena kalau acara pernikahan Medan, pasti ada tortor. Medan Pasti gitu. ada. Taunya itu doang tuh liriknya. Iya, kayak itu kan salah satu kesenian tradisional masyarakat suku Batak yang ada di Samosir ya, kalau gale-gale gitu. Biasanya tuh kalau kita ke daerah sana suka ada kayak patung yang simbol patung itu loh, Ditan. Jadi katanya tuh kalau ada acara adat gitu tuh kayak bisa goyang atau gimana, Oh, tapi bukan. harus panggil pemangku adat. Oh, saya tahu maksudnya. Yang Itu ada patung itu. Bukan patung. Itu sebenarnya jenazah yang Iya, sudah bukan diawetkan. Iya, makanya aku kan anak Saya takut. dia goyang gimana Bukan, dong itu bukan patung. gitu. Itu jadi Kalau sebenarnya jenazah. yang udah diawetkan. Ya, jenazahnya itu jadi jadi gini, cara penguburannya adalah melalui tradisi sebenarnya tidak dikubur tapi kayak ditaruh di tebing. Dan kalau dalam acara-acara tertentu akan diturunin, terus oleh pemangku adatnya nanti dia akan bisa jalan salaman sama keturunannya. Ada videonya. Iya, itu dia sih. Gue jadi keturunannya mungkin agak ini arwah kakek gue apa bukan ya gitu. Nah, ini kita bahas ya, kita bahas si gale-galenya nih. Si gale-gale sendiri adalah nih bentuknya boneka berbentuk manusia yang bisa digerakkan serta menari dengan diiringi oleh musik tradisional. Ini kita bahas si gale-galenya ya. Nah, ini biasanya ditampilkan di berbagai acara kayak acara adat, acara budaya gitu. Oke, Ini ya. diambil dari merdeka.com. Iya, benar. Tapi kalian tahu nggak sih kalau ternyata dalam tradisi masyarakat Batak di Samosir, tari lagi kan, tari Sigali-gali ini biasanya dilakukan pada upacara kematian. Ya. Benar tadi, terutama saat laki-laki yang meninggal. Oke, Karena kenapa kan, ngeliatnya ke saya? kamu kan laki-laki. Oh iya, benar. Itu doang. Benar, sorry. Hal ini karena masyarakat percaya bahwa tarian ini dapat mengantarkan arwah mendiang yang telah meninggal dunia untuk ke tempat, maksudnya ya, Ke tempat selanjutnya. iya, ke tempat selanjutnya lah ya. Oke, tapi ini kakak-kakak ya, jadi di Sumatera Utara nih selain terkenal karena kebudayaan dan adat istiadatnya, masih ada satu lagi yang tadi kita bahas, Danau Legenda. Danau Legenda di Sumatera Utara yang sangat terkenal. Tahu dong? Yaitu Apa tuh? Danau Toba. Toba. Mana lagi? Tahu nggak sih, kamu pernah dengar tentang mitos-mitos Danau Toba nggak? Enggak, apa? Katanya kalau Danau Toba itu ada penunggunya. Enggak, itu kayak ikan-ikan mas yang besar. Nah, katanya kalau kita sampai ngeliat atau kepancing lebih baik dibalikin. Pulangin deh, jangan Dipulangin. Jangan diambil karena itu katanya sih maksudnya tuh bukan ikan bener. Kepercayaannya Itu ya. kepercayaan orang sana tuh katanya kalau itu tuh penunggu di sana dan tidak boleh dikonsumsi karena pernah ada yang bawa dan ya sial lah pokoknya gitu. Apes deh jadinya keluarganya gitu dan minta dibalikan. Ini kalau ngomongin tentang Danau Toba sendiri sebenarnya kan hasil ledakan. Ya bisa dibilang bukan ada
begitu Bukan aja. bolongan ada danau, nggak, Ada. dia Jadi hasil kayak ledakan vulkanik. wah, semi-semi buatan nih. Ledakannya aja begitu. Kayak gimana tuh kerasnya Gede waktu itu banget. ya. Iya, makanya Ya kerasnya ampun, kayak nggak apa. kebayang saya. Nah makanya sekarang akhirnya karena udah apa sih ibaratnya gunungnya sudah tidak aktif, akhirnya bisa menampung air dan jadilah si Danau Toba itu. Betul. Gitu Oke, sejarahnya. seperti itu ya kira-kira. Nah, kalau Danau Toba sendiri ini kan tadi udah bilang nih ada ikan mas ajaib, iya kan? Nah, itu katanya wujudnya itu perempuan. Kamu udah siluman tahu banyak ya tentang perempuan. Baca mitos- sih mitos. dongeng-dongeng gitu kan. Katanya nih jelmaan perempuan yang memang apa ya? Dia ceritanya aku kurang apal nih. Pokoknya ikan mas itu adalah jelmaan wanita. Kalau kepercayaan orang sana tuh wanita gitu. Gitu ya. Iya. Oke, dan masyarakat setempat juga percaya bahwa dulunya itu Danau Toba, ini salah satu mitos lagi ya. Ini adalah sebuah daratan kering yang ditinggali oleh seorang pria bernama Toba. Toba. Tapi sebelum adanya si Toba, apa yang penunggunya wanita itu tadinya dia ini kepengen banget punya seorang anak laki-laki. Yang akhirnya diberi nama lah Samosir. Asal-usulnya banyak ya? Banyak. Kalau mau Banyak. kita kulitin ibaratnya satu-satu tuh sejarah dari atau mitos-mitos yang ada di daerah Sumatera Utara tuh kayak banyak. Oke, ini saya lanjutin deh. Ini ceritanya masih berkaitan sama yang tadi Nuka cerita tentang mancing ketemu ikan mas. Jadi pada suatu hari si Bapak Toba ini, dia dapat seekor ikan mas ajaib ketika sedang memancing. Gitu, dan ternyata ikan mas tersebut ini berubah menjadi seorang wanita cantik dan Toba jatuh cinta sama si wanita cantik itu. Oke. Akhirnya menikahlah si Toba dengan si wanita cantik tersebut hingga akhirnya memiliki seorang anak laki-laki yang kamu bilang tadi namanya Samosir. Namanya Cerita Samosir. detailnya kayak gitu. Cerita detailnya kayak gitu ya. Nah, tapi ternyata Samosir ini memiliki watak yang pembangkang. Emang bandel. Emang bangor nih. Anak muda nih. Iya, sehingga akhirnya bapaknya nih si Toba ini hilanglah kesabaran. Dan menyebutlah katanya anak itu sebagai dasar kau anak ikan gitu. Oke. Iya, padahal dulunya nih udah berjanji nih kepada sang istri untuk tidak mengungkit asal muasal sang istri. Karena istrinya kan tadi kan kita lihat ikan kan, siluman dari ikan. Dan pada saat itulah akhirnya dari jejak kaki Toba mulai muncul mata air yang mengalir sangat deras. Pada akhirnya orang sana percaya menenggelamkan desa Toba beserta beberapa desa di sekitarnya. Jadilah Danau Toba. Oke, itu mitos-mitosnya. Itu mitosnya, tapi kejadian aslinya mungkin kan belum tentu seperti itu ya. Ini kalau secara ilmiah nih ya, secara ilmiahnya nih ya. Jadi Danau Toba ini merupakan danau vulkanik yang terbentuk akibat sebuah ledakan, tepatnya super volcano yang tadi saya bilang, ledakannya gede banget. Super volcano ini terjadi puluhan ribu tahun yang lalu dan akibat ledakan dahsyat itu akhirnya ada kaldera yang sangat luas dan akhirnya kaldera ini terisi air dan jadilah Danau Toba tersebut. Gitu intinya. Panjang ya ternyata ya cerita tentang Danau Toba ya. Panjang sekali ya. Ini Gimana kalau itu? ini Danau Toba harus saya jelasin bahwa Danau Toba ini luas banget, bahkan panjangnya itu kalau tidak salah ya, panjangnya itu hampir sepanjang kota DKI Jakarta. Waktu itu saya baca beritanya, kalau misalnya kakak-kakak ingat, Nuka juga mungkin ingat, waktu itu kan ada kecelakaan pesawat perintis yang jatuh ke Danau Toba. Oh iya, Nah waktu itu ada salah satu beritanya, seluas apa sih Danau Toba? Nah, ternyata dalamnya parah ya. panjangnya, dalam juga. Tapi kalau ngomongin panjangnya itu hampir sejakarta. Wow. Danau semua itu, air semua. Dan yang kemarin gara-gara berita kecelakaan itu nggak habis pikir aku gitu ya, ternyata kedalamannya itu Dalam dia. dalam banget, makanya maksudnya tim Basarnas nggak berani juga ya Betul. untuk menuju ke tempat dasar. Pada akhirnya ya mudah-mudahan kita doakan semua korban yang kemarin ya kecelakaan di Danau Toba bisa diterima di sisi terbaiknya gitu ya, walaupun mungkin jenazah nggak bisa ditemukan tapi Betul. sudah ada di sisi Tuhan ya sekarang. Betul. Kayak gitu. gitu. Jadi saya sempat baca-baca juga bahwa kedalamannya, waktu itu kedalamannya dibandingin sama tingginya Monas juga. Dan hampir jadi kayak laut ya, bisa hampir kayak Dan laut luasnya, menyerupai kalau gitu. ngomongin luasnya itu Dan panjangnya hampir sedikit Ternyata air di dasar Danau Toba itu memiliki cukup tingkat dingin yang parah juga gitu. Jadi nggak memungkinkan untuk manusia terjun ke dalamnya karena akan juga. mungkin ada hipotermia. Betul Iya, sekali. maksudnya
nggak baik juga kan. Jadi takutnya mencelakakan orang yang niat kita mau bantu malah jadi korban juga Tapi gitu. sebenarnya kalau kita ke sana sekarang tuh udah banyak tempat wisata sih. Ih banyak, sekelilingnya tuh danau banyak wisata. villa-villa buat kita nginep. Dan Danau Toba ini kan punya udara yang kalau kayak kita di sini puncak lah Ya, ya, seger. dingin ya kan. Jadi bisa menjadi salah satu tempat wisata mungkin buat Betul. kalian dan keluarga kalau mau nginep di sana, karena tadi benar kata Ditan udah banyak banget wisata dan penginapan-penginapan di sekitar. Ya, betul sekali. Dan kita masih bakal ngebahas mengenai Wonderful Indonesia versi Sumatera. Sumatera ya. Utara pastinya. ya? Sumatera Utara tepatnya ya. Samosir tepatnya. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.